Jadi itulah yang nampak, yang bisa kita lihat surat tugas mereka. Itu bisa kita berhak pengendara untuk melakukan itu, Bang. Gimana, Bang? Oh iya iya bang, iya, bang. Ya, itu dia. Ya, sedikit banyak kita paham dari edukasi dari Bang Jo gitu. Terima kasih Abang deh. Kadang-kala ya sama seperti ini ada yang komentar kenapa nggak ada sih masyarakat agar taat berlalu lintas kontennya. Waduh, ada kita kalau Abang ada WA, coba Abang kirim WA-nya, kita kirim video kita Bang. Ada video kita gimana supaya masyarakat ada edukasi yang kita kasihkan gitu Bang. Bahkan bukan kadang-kala gini loh, saya sengaja lakukan video itu yang langsung live supaya kita mau melihat gitu. Kalau memang benar yang oknum melakukan, maka yang tampil yang benar kan gitu Bang ya. Kalau kita merekam itu Iya yang iya benar, bang. maka yang tampil yang benar. Tapi kadang-kala oknum itu kalau kita rekam malah duluan alergi. Seharusnya ya mereka tinggal tunjukkan aja dengan apa ya, dengan penindakan yang benar. Jangan alergi, jangan istilahnya rasa risih dengan apa direkam. Seharusnya mereka bangga kalau benar ya tampil benar. Ada kita acungin jempol. Contoh itu ada di video kita bahwa kemarin di Jalan Es Parman bisa penindakan penilangan itu dengan knalpot brong. Lalu si oknum rencana mau membawanya jalan gitu, dikendarai. Tapi dengan kita tegur, akhirnya si Pak polisi sadar, dia telepon bagian humas di lantas supaya menghadirkan pickup. Akhirnya singkat cerita kendaraan itu tidak dibawa jalan, tapi diangkat ke pickup. Nah itulah salah satu ada video kita itu, ada edukasi yang bagus itu. Jadi kita terima kasih, saya acungin jempol kok itu, bukan saya jelekkan gitu loh. Jadi kadang-kadang masyarakat melihatnya eh, konotasi negatif semua yang di video-video Jonier dan Benny salah. Kita pengen memvideokan yang baik-baik sama seperti beberapa hari yang lalu ya. Saya tidak sengaja, ini saya tidak sengaja menjumpai bahwa polisi lagi mengganti ban kendaraan mobil yang bocor. Lalu mengganti kendaraan, lalu saya putar lapangan Merdeka satu kali dan saya bantu dengan menyinari lampu. Itu bisa, itu kalau ada oknumnya, oknum polisi yang menonton bisa komentar. Lalu saya putari, saya kasih sinar dengan lampu, lalu ya terbantu oknum polisi tidak bisa, mungkin nggak tahu ya, maaf, mungkin tidak tahu cara mengeluarkan ban serapnya, saya turun, saya bantu oknum untuk mengeluarkan ban serapnya untuk supaya bisa dipasang. Jadi mereka juga nggak tahu bahwa itu saya rekam, saya ada naikkan video tersebut bahwa saya acungi jempol, teruslah berbuat baik walau ada yang tidak suka. Saya punya moto seperti itu. Jadi ya terima kasih ya. Ini Pak Joniar di Simpang Waspada banyak itu razia tanpa pelang. Oh iya Bang, siap Bang. Nanti kita kontrol Simpang Waspada Medan ini, orang Medan ini ya. Oke Bang, ada yang lain lagi Bang? Terima kasih ya. Terima kasih yang telah dukung. Ya bantu juga tadi Bang Chan juga ya. Terima kasih buat masyarakat. Semoga dengan adanya video-video kita bukan untuk menjelekkan institusi, tapi untuk supaya kepolisian kita semakin dekat dengan masyarakat, semakin dicintai oleh masyarakat. Tadi juga barusan malam ini ya, saya ada WA dengan Dirlantas Polda Sumut menanyakan tentang pelanggaran helm, dikenakan pasal 291 bahwa itu ada oknum-oknum eh, oknum polisi di lapangan seringkali mengenakan 2 kali denda masalah helm aja, helm pengemudi dan helm penumpang, jadi double dendanya gitu loh. Padahal saya pengalaman ya, ini maaf cerita pengalaman yang saya alami langsung bahwa
eh, ada kebetulan itu murid saya juga sih, murid casis polisi saya kebetulan pelatih jasmani yang masuk casis polisi mungkin ada yang nggak tahu ya. Maaf, mungkin saya dari tahun 98 sampai tahun 2020 melatih jasmani orang yang masuk polisi, ada juga murid saya jadi polisi militer, ada polisi lalu lintas, sampai sekarang masih ada. Ada yang udah jadi Kapolres ya mungkin. Murid saya ada. Jadi tentara juga ada. Eh, Kebetulan saat itu mereka mengikuti ujian. Ini maaf ya sedikit cerita ya. Saat itu mereka ingin mengikuti ujian di gedung serbaguna. Saya juga nggak tahu bahwa ternyata saat mereka bonceng tiga, itu pertama. Mereka bonceng tiga, jelas itu menyalahi aturan mereka bonceng tiga, tidak pakai helm tiga-tiganya, tidak bawa SIM dan tidak bawa STNK. Itu jadi kena 4 pasal. Kanit Lantas yang langsung menangkap itu, Kanit Lantas Percut Setuan. Lalu singkat cerita, eh, kita hadirin 2 minggu atau 14 hari setelah tindakan tilang, eh, kita hadiri sidang. Saat itu masih ada sidang offline. Saat itu masih ada sidang offline bahwa kita bisa menghadiri persidangan tilang kita. Saat itu saya bilang kepada murid saya, bawa helmnya. Tiga-tiga bawa helm. Bawa helm, bawa SIM, dan bawa STNK. Lalu di saat persidangan ini ditunjukkan. Saat dia hadir sidang, waktu saat dia dipanggil, ditunjukkan 3 benda SIM, STNK, dan helm dibawa hadir di persidangan. Lalu karena 3 dari bawah ini, jadi yang keempat ini bonceng 3 ini, itulah yang tidak bisa dihapus. Jadi dia hanya dikenakan denda 1 pasal senilai 60.000 saat itu di tahun 2015. Sekarang kan itu saya udah pernah juga komplain, saya pernah memberikan edukasi di video kita bahwa saat ini tilang itu tidak bisa lagi offline, melainkan melalui online langsung seolah-olah saya udah pernah ikutin itu. Anak saya juga pernah melanggar, saya juga tidak pernah minta kurang denda. Saya tidak pernah minta supaya mengemis, supaya denda dihapus, tidak. Saya hadirin, lalu saya tanya, loh ini kenapa saya di situ dibuat jam 8 sidangnya. Ternyata hakimnya aja langsung bisa mensahkan itu secara logika, ratusan tilang bisa jam 8 pagi itu selesai semua. Nggak masuk akal. Saya rasa itu tidak masuk akal. Jadi hakim mana bisa jam 8 pagi udah melakukan sidang, mengetuk palu katanya gitu. Saya mau pengen tahu, saya tanyakan, akhirnya mereka tidak bisa jawab. Itu ada saya buat videonya itu. Mereka tidak bisa jawab itu. Kenapa dengan secepat itu memutuskan? Seharusnya waktu saat sidang ya kita betul-betul mengikuti sidang, membawa bukti. Misal kita tidak bawa STNK, ya kita hadirkan STNK. Sebenarnya sama seperti itu, ada edukasi juga kita kasih. Itu ada edukasi, misalnya kita ketinggalan STNK dan atau ketinggalan, kita manusia bersifat ketinggalan. Di pasal itu dikatakan bukan tidak memiliki, tapi sifat manusia adalah lupa, ketinggalan. Di video kita ada Kasat Lantas bisa video call kok, bisa membuktikan bahwa benar ada STNK-nya, gitu loh. Ada bukti video kita bahwa video itu dicocokkan STNK dengan nomor rangka dan nomor mesinnya. Jadi ya bisa gitu loh. Kenapa tidak? Jadi pasal yang STNK itu karena bisa ditunjukkan melalui video call, ya mungkin masalah knalpot ya bisa ditindak gitu. Karena knalpot kan ya harus dibawa dan disita. Knalpot brongnya harus disita gitu loh. Kenapa harus dipasang? Itu seharusnya berdasarkan SOP. Jadi sebenarnya itulah pasal 29 ayat 1, 29 ayat 1, 29 ayat 2, 2 pasal yang digunakan oleh oknum itu sungguh jadi memberatkan masyarakat. Itu kita tidak mau. Ini nggak tahu didikan siapa atau gimana, nggak ngerti. Nanti mungkin dalam beberapa hari ini kita ada rencana mau konsultasi dengan Biro Hukum di USU. Kita mau mempertanyakan. Mungkin kalau di sini ada orang-orang Biro Hukum mau mempertanyakan tentang tentang pasal 29 itu gitu. Kenapa
oknum itu memberikan 2 ayat dengan kendaraan yang sama, dengan waktu yang sama, padahal tadi kita ada dapat WA dari jawaban dari Dirlantas bahwa itu bisa dikenakan kalau waktunya berbeda. Ini bukan waktu berbeda, malah waktunya bersamaan, kendaraan yang sama gitu loh. Jadi, oh ya ini ada mungkin jawab pertanyaan. Kadangkala ya tentang apa ya, kebisingan. Kenapa bro? Kadangkala ini oknum-oknum sama seperti dia tidak punya standarnya. Kita juga seharusnya itu oknum seharusnya dibekali dengan alat desibel ya, alat desibel. Saya punya alat desibel. Saya punya sebentar mungkin. Lanjut, oh sebentar saya mungkin akan mau ambil alat desibel sebagai apa edukasi supaya sebentar saya tunjukkan benar saya punya alat apa tidak ya. Lanjut, tim Tapikor. Ini saya punya nih. Ini ya, ini pada agak apa? Ini saya punya alatnya untuk ukur disable, alat ukur kebisingan. Ini saya punya nih. Jadi ini seharusnya oknum-oknum itu kalau membilangkan apa knalpot brong, knalpot racing, kadang-kadang ada knalpot racing yang ada peredamnya. Ada yang istilahnya yang knalpot solar, knalpot sport yang model redam ada. Jangan juga seperti beberapa ada kesalahan bahwa asal melain apa si pelanggar kupingnya ditempelkan di knalpot. Nah, itu salah itu. Seharusnya ini oknum polisi ini mempunyai ini alat ini. Saya punya ini. Ini saya punya alatnya. Jadi bukan asing terka-terka. Jadi seharusnya polisi memberikan edukasi bahwa standar kendaraan dia itu berapa disable, sekian berapa disable, sekian berapa disable gitu. Jadi supaya juga masyarakat bisa semakin mengerti gitu loh. Dengan alat ini kita juga, ini saya sering bawa ini alat ini. Kadang-kala asal aja oknum itu, oh ini knalpot apa brown apa standarnya, apa yang tolak ukurnya, kan harus ada tolak ukurnya ada, itu ada pada Google ada, nggak susah sih menyiapkan ini nggak gitu mahal kok, alat ini nggak mahal, ayo sekitar 300 ribuan kok, kan seharusnya ini polisi-polisi kita memiliki ini kalau memang mengukur kebisingan disabelnya kendaraan itu gitu loh. Jadi kita berharap supaya juga ya polisi-polisi kita dibekali ilmu, dibekali juga peralatan, dan kalau bisa sama seperti yang di luar negeri, ya kan Bang Darat, di luar negeri bahwa polisi kita dibekali apa body cam supaya gimana sih apa yang dia lakukan, tindakan apa yang dia lakukan bagi apa ya, bagi pengendara gitu loh. Oke, mungkin ada yang lain Bang Chan, ada Kak Diana, bagaimana? Kak Diana, Bang, Bang Jo, izin pertanyaan. ya Bang. Bang Jo ini masyarakat biasa apa orang media, Bang? Ini kebetulan sebenarnya sih awalnya kita masyarakat biasa, lalu berawal dari tahun 2000 sebelum saya mendirikan LSM tahun 2012, awalnya saya terpanggil melihat kok banyak yang masyarakat terzolimi, minta tolong sama saya, awalnya seperti itu Bang. Jadi mulai saya terpanggil, saya dirikan LSM 2012, lalu 2013 gitu ada kasus besar, itu mungkin ada siapa tahu ada yang nonton, kasus besar di rumah sakit swasta, kasus dugaan malpraktek pasca melahirkan sesar sampai 8 kali suntikan hingga mengakibatkan ibu itu kelumpuhan. Jadi itu kita bawa terus berapa kali saya hadiri sidang di DPRD Komisi B, DPRD Kota Medan, sampai syukur ibu itu guru SD di Muhammadiyah Jalan Mustafa Medan, syukur ibu itu sekarang
setelah pihak rumah sakit bertanggung jawab untuk terapi, dan ibu itu mungkin sekarang udah bisa bekerja, dan saya nggak tahu sih sekarang ibu itu di mana, udah pindah wilayah kalau nggak salah kemarin kata Pekanbaru. Jadi semoga dengan kita membantu masyarakat, saya dari LSM dan kemudian saya tahun 2022 aktif di media, mendirikan media online gitu, media cetak juga ada dari Mapikor, dan joniarnewspekan.com itu ada media online kita sendiri gitu kan. Kalau di media sosial ini dari dulu karena saya terpanggil melihat awalnya, kalau tidak salah di video-video kita tahun 2017 itu kita lihat, kok banyak ya di Jalan Pemuda itu bagaikan apa? Bagaikan seperti apa? Razia, padahal bukan razia. Masyarakat itu dulu masih ada apa? Pos-pos polisi yang ada sampai lantai 2, gitu. Jadi seolah masyarakat itu antri untuk menebus gitu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kita memperhatikan dengan kontrol, mulai ada perubahan lah, dan pos-pos itu sekarang sudah diratakan dengan tanah, Bang. Jadi syukur kita dengan kontrolnya media dan LSM, ya kita semakin semakin diterima oleh kepolisian, dan mudah-mudahan mereka memang itu yang alergi itu oknum-oknum aja itu, dan mereka sekarang mulai terima kok gitu, Bang. Ya gitu aja, Bang.